Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa memberi wawasan kepada panjenengan sedaya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita sholawatan dulu, menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syamili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syamili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Perdana Menteri Belanda, di mana Perdana Menteri Belanda ini akhir-akhir ini juga dia mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anehnya beliau juga mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu sebagai hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan beliau juga bilang bahwasannya setiap tanggal 17 Agustus Belanda selalu memberi ucapan kepada NKRI ini. Akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perdana Menteri Belanda ini anehnya beliau ingin minta ganti rugi kepada negara kita, negara tercinta kita, sebesar 500 sekian triliun, dimana setelah ganti rugi ini Indonesia diakui sepenuhnya kemerdekaan oleh Belanda. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan bangsa kita memerdekakan bangsa ini sangat luar biasa. Dari hilangnya nyawa, dari berbagai cara dengan politik dan lain sebagainya, bahkan leluhur-leluhur kita mengikhlaskan harta benda untuk berjuang. Karena apa? Karena penjajahan oleh Belanda. Bahkan Belanda mengatakan bahwasannya Indonesia ini dijajah selama 350 tahun. Tapi dalam kenyataannya 310 tahun ini Belanda berusaha menjajah bangsa Indonesia dengan segala triknya, dengan memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Penjajahan Belanda realnya hanya 40 tahun. Itu sudah luar biasa dan itu benar-benar menjajah pribumi kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita mempelajari sejarah tentang bangsa ini. Karena apa? Akhir-akhir ini banyak sekali yang ingin menguasai bangsa ini dengan cara-cara yang relevan, dengan cara yang
unik-unik. Ada yang dengan bahwasanya ras kami yang paling baik. Sekarang muncul dari Belanda sendiri bahwasanya Belanda ingin mengakui kemerdekaan negara ini, akan tetapi Indonesia harus membayar 500 triliun sebagai ganti rugi perjuangan mereka di Indonesia, karena Indonesia dulu adalah milik Belanda. Yang datang ke Indonesia itu Belanda datang ke Indonesia, yang nyuruh siapa? Sebelum adanya Belanda datang ke Indonesia, sudah ada kerajaan-kerajaan kuat. Jadi Belanda tidak sepenuhnya memiliki, hanya mempolitiki bagaimana Belanda mengeruk semua rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan sudah berapa ratus tahun itu Belanda istilahnya mempolitiki, memonopoli bangsa ini. Kok sekarang Belanda menampik bahwasannya tidak ada teroris perang, tidak ada penjajahan perang, tidak ada kekejaman perang yang dilakukan Belanda di Indonesia. Kalau seperti itu sahabat, kita siap fisabilillah lagi melawan Belanda. Kalau memang Belanda mau ngisruh, mau bikin ulah, dan mau membuat Indonesia kalah lagi. Kita jangan sampai sahabat terkena doktrin-doktrin lagi. Sudah terlalu lama bangsa ini dipolitiki oleh Belanda. Belanda itu sebenarnya sudah takut dengan Indonesia. Saya yakin, karena apa? Kalau toh misalkan TNI Indonesia menggempur Belanda, habis sudah Belanda. Mungkin negara-negara teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang membantu. Tapi kalau fighter Belanda melawan Indonesia, habis Belanda. Anehnya sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa kurun waktu ini Indonesia mengalami gejolak-gejolak, di mana orang-orang yang dulu dibawa Belanda ke Indonesia untuk menjadi kasta yang kedua di Indonesia juga membuat ulah, dan sekarang juga Belanda akan membuat ulah lagi. Ini sebenarnya ada apa ini? Pertama, ada yang ingin membuat kastanya terbaik di Indonesia. Yang kedua, Belanda membuat ulah lagi bahwasannya Indonesia jangan memakai istilah Hindia Belanda. Indonesia tidak memakai Hindia Belanda itu udah lama. Udah di masa kemerdekaan itu sudah nggak dibuang itu bahasa Hindia Belanda. Karena apa? Indonesia ya untuk Indonesia. 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka, dan itu bukan hasil hadiah dari Belanda, bukan hasil dari hadiah dari Jepang. Real Indonesia berjuang dan mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini yang tidak pernah mengakui Indonesia merdeka hanya Belanda. Karena apa? Karena jika Belanda mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia, maka Belanda yang seharusnya membayar ganti rugi ke Indonesia. Karena apa? Karena adanya kejahatan-kejahatan perang yang mereka lakukan di Indonesia selama 350 tahun. Real penjajahan 40 tahun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita harus benar-benar belajar lagi sejarah-sejarah yang telah lalu. Sejarah kita sudah dimanipulasi oleh Belanda banyak sekali.
sejarah kerajaan dan sejarah apapun itu yang dibawa oleh Belanda dibuat bagaimana caranya menaklukkan pribumi. Padahal sebelumnya sudah ada ulama-ulama yang menentang Belanda. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita satukan jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita, agar apa? Agar hal-hal seperti ini kita bisa mengantisipasi. Kita bisa memilah yang baik dan yang buruk. Ini sudah Belanda sudah luar biasa ini, gimana caranya ingin mengeruk lagi dari bangsa kita. Karena apa? Karena bangsa Indonesia kemajuannya akhir-akhir ini luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Perdana Menteri Belanda ini perlu belajar sejarah lagi. Beliau tapi juga sudah belajar sejarah. Buktinya apa? Buktinya dia tidak mau mengakui kejahatan perang Belanda di Indonesia. Karena apa? Jika dia mengakui kejahatan perang di Indonesia, maka Belanda sendiri yang harus membayar ganti rugi ke negara kita. Ini yang harus kita kejar. Habis Belanda. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menanggapi tentang Perdana Menteri Belanda ini yang kocak menurut saya. Banyak kata salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.